أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yawmal itsnain wa yawmal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa nasai. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertambah juga amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertambah keimanannya, maka semoga bertambah pula amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bertambah amalannya, tapi kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita juga bagus dan baik sehingga berbobot dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah ingin menguji di antara kita siapa yang paling bagus amalannya. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud paling bagus amal di sini yaitu banyaknya amalan disertai dengan ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sekedar banyak tapi tidak ikhlas. Bukan hanya sekedar banyak amalan dikerjakan tapi tidak sesuai ajaran Nabi, bukan. Tapi yang dimaksud ahsanu amalan yaitu kata para ulama tafsir, yaitu amalan yang banyak sesuai dengan perintah Nabi, ajaran Nabi, dan penuh dengan keikhlasan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya amal banyak tapi tidak ada keikhlasan di dalamnya dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka sesungguhnya amalan itu seperti haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Ya, jadi ditiup sudah tidak ada apa-apanya. Namun bahasa kita ini gabung, ya, gabung uhan orang sholat unggal poe, ya, setiap hari kita sholat dari pagi sampai malam, ya, tapi ternyata tidak bernilai apa-apa di sisi Allah karena tadi tidak ada syarat dua, ikhlas dan sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada di antara ilmu wajib kudu kurang pelajari. Jadi tidak hanya sekedar kita mengenal mana perintah, mana yang wajib, mana yang sunnah, tapi ternyata kita juga diajarkan untuk mengenal yang namanya mana yang dilarang, mana yang makruh, ya. Kalau kita bicara tentang wajib, maka kita juga pasti bicara tentang yang haram. Mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan, mana yang disunnahkan, mana yang dimakruhkan, mana iman, mana nifaq. Jadi kalau kita belajar tentang kewajiban, maka pelajari juga tentang yang haram. Untuk apa? Supaya kita tidak melakukan itu. Apa kata para ulama? Ya, seorang ulama mengatakan araftu syarra la li syarri. Sesungguhnya aku belajar dan mengetahui keburukan bukan untuk aku mengerjakan keburukan itu. Jadi kalau kita belajar tentang keburukan, maksudnya belajar tentang mencuri, apa sih mencuri itu, apa sih khamr itu, apa sih riba itu, bukan berarti kita akan melakukannya, tapi supaya kita hati-hati darinya. Lakin litawaqqihi, akan tetapi untuk aku menjaga diri dari keburukan tersebut. Karena wa man lam ya'rifu syarr, sahabai anu terkenal keburukan, yang tidak tahu keburukan, minan nasi yaqfihi, ya, di antara manusia kalau tidak tahu keburukan pasti
mendak nu arana eta kejadian ya pasti digawean ku manehna amun teu nya. Maka hati-hati. Maka bagi setiap muslim wajib untuk mempelajari yang wajib, perkara-perkara yang diperintahkan ya untuk kita beramal dengannya. Dan kita juga dianjurkan untuk belajar yang haram supaya kita hati-hati darinya. Mana yang haram, mana yang dilarang supaya kita hati-hati darinya. Dan kita juga belajar yang makruh supaya kita berhati-hati darinya. Kita belajar tentang apa sih sebab diterimanya amal, maka kita juga harus belajar apa penyebab gugurnya amal atau apa penyebab rusaknya amal. Jadi segala sesuatu kalau kita belajar tentang tentang iman, maka kita juga harus belajar tentang sebaliknya. Ya, supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini ada nasihat penting untuk kita dari para ulama. Salah satu di antaranya Syekh kami, beliau menasihati kami supaya kita beradab kepada diri kita. Karena diri kita juga punya haknya supaya kita beradab kepada diri kita. Kemarin kita sudah bahas. Sesungguhnya pelajaran adab itu cuma 3 kurang lebih ya, 3 poin pentingnya 3 belajar adab itu. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada diri sendiri, yang ketiga adab kepada manusia. Adab kepada manusia umum, adab kepada orang tua kepada anak, ada adab kepada tetangga, ada adab kepada teman, ada adab kepada orang lain, pokoknya umum kalau adab kepada manusia. Jadi poin pentingnya dalam belajar adab itu 3. Maka adab kepada Allah kemarin kalau nggak salah sudah kita bahas. Nah sekarang adab kepada diri sendiri. Karena kenapa? Yang berhak diadabi yang pertama setelah Allah yaitu diri kita. Gampang kepada orang lain, ya, gampang kepada orang lain. Salah satu di antara adab kepada diri kita sendiri yang pertama yaitu kata para ulama muhasabah. Ya, muhasabah. Jangan lupa muhasabah. Apa sih muhasabah? Bahasa kita muhasabah itu menghitung-hitung amal kita. Apakah saat ini saya sudah ibadah atau belum? Ya, kemarin saya ngelakuin apa? Apakah saya mengerjakan yang wajib atau meninggalkannya? Apakah kemarin saya mengerjakan yang haram atau tidak? Hari ini apakah saya sudah beramal atau belum? Maka dihitung, itu namanya muhasabah. Ngahisab, ya, menghitung. Ya, sudah sejauh mana amal kita kerjakan? Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihat sejauh mana amalanmu sudah engkau siapkan untuk hari esok. Bukan hari esok maksudnya Jumat, bukan, atau Kamis, bukan. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Karena ada orang nanti ketika hari kiamat tidak akan diterima penyesalan. Kenapa dulu saya tidak beramal? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, aku ingin beramal di dunia. Apa kata Allah? Kalla mu'an, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Itu penyesalan yang sia-sia. Maka dari itu sebelum kita menyesal, ibu-ibu di akhirat dan bapak-bapak, maka apa? Maka kita adakan atau dinasihati oleh Allah dan Rasulnya supaya muhasabah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, hitung amal kalian yang sudah kalian kerjakan sebelum engkau nanti dihisab oleh Allah. Maksudnya apa? Umur yang Allah titipkan kepada kita mulai dari balik sampai sekarang, sudah banyakkah amal yang kita persiapkan untuk hari esok itu? Kalau nggak salah saya dulu waktu balik ngerjain sholat udah 5 waktu udah, sunnahnya tapi belum. Sekarang atau hitung coba kira-kira ya udah ada berapa? Kalau kita masih bisa menghitungnya perlu dipertanyakan. Kalau tidak terhitung, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan diterima. Ya, maka itulah inti daripada menghisab. Supaya apa? Supaya kita tahu sejauh mana amalan kita sudah kita persiapkan untuk hari kiamat. Karena nanti ada juga penggugur amal, perusak amal. Dan ternyata perusak amal itu ada sebabnya. Hati-hati.
Ya, jadi sudah kita kumpulkan amal sebanyak mungkin, ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, kami hadirkan semua manusia, silahkan mana datangkan amalannya. Ya Allah, ini amalanku, ya Allah, ini salatku, ini sedekahku, ini hajiku, ini umrahku, ini semuanya ya Allah. Kemudian dilihat, ditiup, ternyata seperti faja'alnahu haba'an manthura, ternyata ditiup hanya seperti debu beterbangan. Mana amalmu? Katanya kamu sholat. Mana amalmu? Katanya kamu ngaji. Mana amalmu? Katanya kamu sedekah. Ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Di akhirat itu tidak bernilai. Kenapa? Karena boleh jadi kita melakukan salah satu di antara sebab rusaknya amal kita. Apa itu? Ya, makanya tadi kata itu wajibnya kita bermuhasabah diri kita supaya amal yang sudah kita kerjakan tidak rusak. Ya. Apa salah satu di antara penyebabnya? Yang pertama yaitu asyirku wal kufru, ya, kesyirikan, kemudian kekufuran dan segala sesuatu yang menyebabkan amal kita rusak, ya, yaitu kemurtadan, nifaq, munafik, itu juga menyebabkan amal kita rusak. Kesyirikan, melakukan syirik, ya, setelah kita beramal tiba-tiba kita meyakini ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah, kita meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah, kita meyakini ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah, maka syirkun, telah melakukan kesyirikan dengan meyakini ada yang mampu melakukan semua itu selain Allah, maka rusak amalan kita. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kalau kalian melakukan kesyirikan pasti amal rusak dari awal sampai akhir. Nabi pun ditegur oleh Allah, wahai para nabi, kalau kalian melakukan kesyirikan pasti amalan rusak. Tapi mustahil Nabi tidak akan melakukan hal demikian, ya, karena dijaga oleh Allah, maksum dari perbuatan dosa besar. Tapi tadi ancamannya kalau Nabi saja melakukan keburukan dihapus dosanya, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya, amalnya juga nggak tahu diterima atau tidaknya oleh Allah, dosa belum tentu diampuni, ya, mungkin sudah numpuk lebih banyak dosa daripada amal, ya. Masalahnya bagaimana kalau kita melakukan kesyirikan? Makanya kalau kita belajar tentang tauhid, jangan lupa juga belajar tentang kesyirikan. Kalau kita belajar tentang keimanan, jangan lupa juga belajar tentang kekufuran. Kalau kita bicara tentang keislaman, maka belajar juga tentang kemurtadan, apa yang menyebabkan murtad. Kalau bicara tentang keikhlasan, maka jangan lupa bicara juga di situ tentang nifaq atau kemunafikan. Ya, kalau kita bicara tentang perkara-perkara kebaikan, jangan lupa belajar juga perkara keburukan supaya kita hati-hati darinya. Maka tadi salah satu di antara penggugur amalan atau penyebab rusaknya amalan, ya, yaitu kekufuran, kesyirikan, murtad, keluar daripada Islam, sudah rusak amalannya. Dia sedekah, ya, setiap hari selama balik sampai misalkan dia keluar daripada Islam, beramal terus. Ketika dia melakukan kemurtadan, keluar daripada Islam, gugur semua amalannya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Terus bagaimana ketika di dunia? Di dunia diberikan balasan oleh Allah. Makanya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, ya, pasti diberikan balasan dunianya dari kebaikan yang dia lakukan. Dia berbuat baik kepada orang, dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak di akhirat, tidak ada bagian untuknya, tidak diberikan jatah oleh Allah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kebaikan dari orang kafir di dunia diberikan balasan oleh Allah di dunia saja, tapi di akhirat tidak diberikan balasan. Ya. Karena kenapa? Karena akhirat diberikan oleh Allah hanya untuk orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia diberikan kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan amal rusak itu ternyata ria.
Bahasa kitanya ria itu hayang keandel, hayang keliat. Ria itu berasal dari kalimat ro'a yaro, ya, berasal dari kalimat ro'a yaro, ya. Ria bisa disebut ingin dilihat oleh orang kalau beramal. Mohon maaf kalau kita melakukan amal cekrek. Jangan lupa ya difoto, ya. Buat apa? Nanti disebar di media sosial. Alhamdulillah ya sudah ngasih fakir miskin sekian. Padahal kalau nggak disebar apa? Kenapa gitu? Kalaupun tidak disebar, oh ternyata ada sesuatu, ya. Biasa mulai tahun-tahunnya itu, ya. Biarkan, silahkan, tak jadi masalah. Tapi tadi nggak bakal mendapatkan pahala akhirat. Dunia mah dapat. Dia ingin dilihat, oh dia itu orangnya baik, suka memberi, suka ini. Disebut oleh manusia, masya Allah baik sekali ya dia mah ya. Inilah pilihan kita. Ya, orangnya baik, ke masyarakat itu mengayomi, alhamdulillah. Ya, itu memang keinginan mereka, didapati oleh mereka. Tapi nanti di akhirat, ya Allah, aku dulu bersedekah, aku dulu membantu fakir miskin. Naam, nggak tahu. Tapi aku jadikan itu seperti debu berterbangan. Kenapa? Orang kamu ingin dilihat orang doang. Ya, orang kamu inginnya cekrek, ya, dilihat supaya apa di media sosial viral, ya. Kelihatan orang kemudian ini dan itu. Sudah aku berikan kata Allah di dunia apa yang kamu inginkan. Maka rusak amal ya di akhirat. Maka ria. Benar kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dari kalian yaitu kesyirikan yang kecil yang tidak nampak, yaitu apa? Ria. Ya, kenapa ria mah kecil tidak nampak? Kadang para ulama itu khawatir. Bahkan para sahabat pun kata para tabi'in yang pernah mendapatkan para sahabat, saya mendapatkan 30 sahabat yang masih hidup dan mereka semua takut daripada kenifakan, takut dari amalan yang mereka kerjakan, takut tidak diterima oleh Allah karena khawatir tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kami tidak khawatir amal kami tidak diberikan ganjaran karena Allah pasti memberikan ganjaran atas apa yang kita kerjakan, entah dunia atau akhirat. Tapi kami khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah. Itu yang kami khawatirkan kata para sahabat, ya. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan berupa ria, syirik kecil. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladzina hum yurabun, yang mereka kalau sholat ingin dilihat. Makanya kata para ulama, salah satu di antara syirik kecil itu ria, bahkan yang tersembunyi adalah ria. Kalau mereka beramal, ya, sholat misalkan, kalau kelihatan orang diperbagus sholatnya, ya, yang biasanya 10 menit 4 rakaat, ini mah 1 rakaat 10 menit. Ya, 4 rakaat 40 menit saja, angel amat jadi ditangguhan yang kayak hajat. Akhirnya hanya disebut apa? Hanya disebut obat, tukang sujud, tukang sholat, hari sholat orang sima hari ayah jalema dong di dulu, hari jalema amat tadi 10 menit 5 menit paling cepat, nah gitu. Jadi benar kata Rasulullah, hati-hati dengan ini amalan yang akan menghancurkan amal kita. An yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Salat seorang laki-laki ternyata dilihat orang, ketika dilihat orang dia memperbagus salatnya, lima yara min nadhirir rajul, karena dilihat oleh orang lain. Bahkan kata Rasulullah, ternyata ada fitnah dan ada kekhawatiran yang paling aku khawatirkan daripada Masih Dajjal. Kenapa? Karena Masih Dajjal itu belum datang. Yang paling aku khawatirkan saat ini itu apa? Syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi, yaitu riya. Maka ini yang akan merusak amal kita. Ini yang akan merusak amal kita. Hati-hati, ya. Maka apa caranya kita supaya tidak melakukan riya? Muhasabah. Ya Allah, apakah amal yang saya kerjakan ini ikhlas untuk Allah? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya, maka coba muhasab, hitung. Apakah tadi saya beramal ikhlas atau tidak? Apakah saya ini beramal untuk Allah atau bukan? Kalau orang terus muhasabah, dia akan selalu hati-hati. Mau ada orang atau enggak, mau dinilai orang atau enggak, yang penting saya beribadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Muhasabah. Apa kata Allah? Ya, kalau kita muhasabah itu, ya, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan, kenyamanan. Ya, jadi selalu merasa
amal kita kurang. Kalau kita menghitung-hitungkan perasaan kurang baik. Ya, 10 gebang merasa kurang baik. Karena kita sudah menghitung. Tapi kalau kita tidak hitung pangbarasa loba celengan nggak dihitung sama kita. Ya, pangbarasa loba dibuka orang semang. Han kosong. Ya, tapi kalau misalkan kita hitung-hitung, udah perasaan sedikit itu amal. Uang walaupun jutaan yang kita punya, kita hitung-hitung, saya punya uang 5 juta, tapi sedetik amat 5 juta ya kan? Lebih banyak yang diceraikan yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau kita muhasabah, kita akan merasakan uang kita itu sedikit, amal kita itu sedikit, walaupun sudah banyak kita kerjakan. Walaupun ngerjainnya dari mulai balik sampai sekarang. Orang macam buka bekal. Dan kita akan selalu merasa khawatir kalau meninggal belum punya amal. Siap. Makanya ibu-ibu siap ninggal kuari, pasti jawabannya tuh siap. Bapak-bapak kesami, ya siap ninggal kuari. Jawaban apa sih siap kuna? Pasti jawaban apa? Can boga amal. Padahal mau umur geus punten geus kalolot lain. Umur geus kedeung deui magrib geus isya kuari makom. Maksudnya geus kedeung deui, ya. Sudah, iya tadi yang bahasa kasarnya mas sudah sebentar lagi waktunya. Tapi terkadang kita khawatir, kenapa? Karena tadi kita merasa belum punya amal. Begitupun ya, kalau kita terus muhasabah, kita akan terus merasa kurang ya dalam beramal, sehingga kalau orang merasa kurang berusaha menambah atau tidak nambah, pasti nenan tambahan. Maka orang yang selalu muhasabah, dia akan selalu ya merasa kurang, dan kalau dia sudah merasa kurang, dia akan terus menambah amalannya. Ya, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi muhasabah dari mana? Coba yang wajib kita sudahkah kita kerjakan? Sholat wajib kita saja dulu, yang wajib untuk kita. Sholat terutama 5 waktu sudah belum kita kerjakan totalitas. Kalau sudah kita kerjakan, sudah tidak berjamaah kita kerjakan kalau bapak-bapak. Kalau sudah berjamaah kita kerjakan, sudah tidak sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Nabi dalam sholat, sehingga kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatnya sudah sesuai yang diajarkan Nabi atau belum? Sudah sesuai tuntunan Nabi atau belum? Kalau sudah sesuai, coba sudahkah ikhlas sholatnya karena Allah bukan karena manusia? Kalau sudah ikhlas karena Allah, coba sudahkah kita bertambah kepada amalan yang lainnya, yaitu apa? Sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya sudah belum kita kerjakan. Kalau sudah, lihatlah lagi kepada amalan yang lain. Sedekahnya kita sudah belum, yang wajibnya zakat per tahun sudah belum, yang sunnahnya setiap saat sudah belum, yang memberinya sudah belum. Itu kemudian meninggalkan yang haramnya, hari ini saya sudah belum meninggalkannya, atau mungkin masih ada yang haram saya kerjakan. Muhasabah terus ya, dihitung. Dan nanti kalau kita sudah dihisab, tidak akan pernah luput dari catatan Allah. Saat ini kita sedang membuat catatan, baik dan buruknya catatan kita atau buku yang kita buat itu tergantung kita menulis saat ini. Umur yang Allah berikan kepada kita, pada hakikatnya kita sedang meneliti dan mencatat ya buku catatan untuk kita, entah itu baik atau buruk, nanti kita di akhirat yang melihat. Apa kata orang-orang yang melihat catatan yang buruk? Ha umukra'u kitabiyah. Nih baca kitab. Ya, kitab apa ini? Kitab apa? Halaka anni sultani. Kitab yang aku baca buruk banget. Ditahan saha menulis dari sorangan. Ya. Maka tadi di dalam kehidupan ini kita sedang menulis menulis catatan buku amal kita, baik dan buruknya tergantung kita. Nah, nanti di akhirat kita akan mendapatkannya. Apakah kita mendapatkan catatan itu di kanan atau di belakang atau di kiri? Ya, kalau di kanan beruntunglah kita. Apa kata Allah? Ashabul yamin. Ya, ma ashabul yamin. Orang-orang yang kelompok yang kanan. Dan mereka orang-orang yang kelompok kanan itu orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Wa ashabul maimanah. Ya, ma ashabul maimanah.
Wama ashabul mas'amah atau ashabus shimal disebutnya. Ya. Jadi nanti ada bagian kiri, dan itu orang-orang yang terburu. Ada juga nanti diberi kitabnya dari mana? Dari arah belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara al-dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam sa'ir. Sa'ir salah satu di antara nama dari neraka. No. Ya. Jadi mau di kanan, di belakang, mau di kiri, kanan. Maka buatlah catatan yang bagus sehingga diberikan dari tempat yang bagus, yaitu kanan. Makanya kanan itu identik dengan yang bagus. Kalau kita makan itu perkara bagus dengan tangan kanan. Kalau kita makan dengan tangan kiri, kira-kira bagus atau tidak? Tidak bagus. Ya. Jadi jangan dengan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri mau untuk sesuatu yang kotor, benar tidak? Ya. Kita habis buang hajat tangan kiri. Ya, maka berikan haknya yang kanan-kanan supaya bagus sampai akhirnya nanti didapatkan yang bagus. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita sudah muhasabah, tidak akan ada catatan ya di akhirat yang terluput dari catatan Allah. Apa kata Allah? Wa kullu kabirin wa shaghirin mustatir. Semua yang besar dan yang kecil itu sudah tercatat rapi di akhirat. Bapak melakukan amalan besar, bapak melakukan amalan kecil, ibu juga demikian, maka sudah tercatat rapi oleh Allah. Maka nanti orang-orang yang melakukan keburukan, dia akan mengatakan, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang mujrim, orang-orang yang melakukan keburukan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang ketika sudah ditetapkan bukunya, catatan amalnya oleh Allah, maka orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, keburukan ketika di dunia, mereka akan mengatakan ya wailatana, celakalah kami. Apa ini kitab? Ini kitab yang kecil yang besar udah ada di catatan, nggak dilupain. Ya, kira aku paling detik orang menganggap biasa baik, ternyata dicatat oleh Allah. Kita anggap dosa biasa aja, dosa kecil itu, ya. Ternyata dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa, kecuali pasti dicatat oleh Allah itu kecil ataupun besar. Maka hati-hati, jangan sampai nanti ketika di akhirat kita menjadi nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela diri sendiri. Kenapa dulu saya banyak maksiat? Kenapa dulu saya kurang dalam beramal? Makanya ya, jiwa itu terbagi. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan jiwa yang selalu mencela dirinya. Kenapa mencela? Mencela karena kurang beramal soleh. Mencela karena selalu memperbanyak amal toleh atau amal buruk. Maka adab kepada diri kita yang pertama, yaitu bagaimana caranya kita muhasabah. Apa muhasabah? Menghitung-hitung, ya, mengintrospeksi diri, amal kita sudah sejauh mana kita kerjakan. Gampanglah yang kemarin tahun kemarin, coba hari ini saja. Ibadah sudah belum kita kerjakan dari yang wajib dan yang sunnah. Sebelum kita bangun sudah belum kita qiyamul lail 2 rakaat minimal, ditambah witir, kemudian ditambah sholat 2 rakaat subuh, qobliyah subuhnya, kemudian sholat subuhnya, ditambah lagi duhanya, setelah duha berikutnya qobliyah, ba'diyah, asarnya, yang maghribnya, isyaknya, sampai sekarang sudah belum kita kerjakan semuanya. Dan apakah yang kita kerjakan ini sudah ya berjamaah atau belum, itu muhasabah. Ya, tapi tadi jangan sampai amal yang sudah kita siapkan hangus. Nah, penyebabnya tadi kufur, syirik, ya, murtad, ya, riya. Kemudian apalagi ada yang satu lagi nifaknya. Kemudian ada lagi ternyata menyebut-nyebut kebaikan yang disebut dengan mannan. Mannan itu orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya,
Au kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang yang berinfak luar biasa, infaknya luar biasa, tapi ternyata kalau infak itu apa? Ingin disebut ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ternyata dia tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi bersedekah itu disebut-sebut namanya. Makanya kalau kita bersedekah beramal, gak usah lah ingin disebut-sebut si fulan habis ngasih. Sembunyikan kalau bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita bisa menjaga keikhlasan atau tidak. Punten, orang yang kalau sudah memberi biasanya kalau sedang cekcok gimana? Mana? Tersadar gitu sah kemarin lumer. Aduh, orang lumer kemana? Waduh, udah dikasih sama dia banyak, ya harus jadi pahala di sisi Allah, hangus sudah. Ya, hangus. Ya. Pamer aing tengah rasa buat saya kesah lumer, tengah rasa buat saya kesah nulisan itu. Awas, hati-hati. Apa kata Allah? Kama sali sofwanin alaihi turabu fa asabaha wabilu fatarakahu shalla. Maka perumpamaannya seperti apa? Seperti ada batu besar, di atasnya ada tanah. Dan tanah itu, ya namanya tanah, lembek. Kemudian turun hujan, kira-kira kalau turun hujan besar, itu batu yang ada tanah di atasnya, habis tidak tanahnya? Habis bersih, amplas. Seperti tidak ada tanah. Begitupun amal ibadah yang kau sebut-sebutkan. Engkau mengerjakan amal, udah dijaga tuh amalannya, sudah ada di atas, sudah ditulis, sudah ada disimpan tuh di atas batu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba turun hujan atau disebut-sebut oleh kita, ya kamu ya nggak tahu diri, saya yang ngasih tuh jalan, siapa yang ngasih tuh, ini siapa yang ngasih, padahal bukan dia, ya tuh ini siapa yang ngasih, kamu nggak tahu itu yang ngasih itu siapa, misal yang nyekolahin kamu siapa, yang itu kamu siapa, yang ini semua sebutkan, hilang, hangus, ya diungkit namanya. Maka hangus. Hati-hati, ini bisa menggugurkan amal kita, maka terus muhasabah. Jadi kalau mau memberi, apa kata Allah? Kalau mau memberi, diberikan saran oleh Allah. Kalau engkau ingin memberi, maka berilah. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Memberi makan itu dengan memberi makan yang kita cintai, yang kita sukai, kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan. Innamal nut'imukum liwajhillah. Dan kalau misalkan dekomentasin nggak usah, ya mau disebutinnya siapa yang ngasih nggak usah. Kenapa? Innamal nut'imu liwajhillah. Aku memberi makan, aku bersedekah, aku memberi untuk Allah. Ya la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tak butuh balasan dari kalian, kami tak butuh ucapan terima kasih dari kalian. Maksudnya apa? Nggak usah udah saya memberikan, anggap saja lupa kamu siapa yang memberi. Kenapa? Khawatir saya nanti kalau kamu sebutkan dari saya menyebut-nyebut kebaikan saya, ya maka lupakan. Ya, saya memberi untuk Allah, saya tidak butuh balasan dari kamu, dan saya tidak butuh ucapan terima kasih darimu. Saya memberi karena Allah. Maksudnya apa? Di sini supaya membentengi kita dari yang namanya menyebut-nyebut kebaikan. Apa kata Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau merusak amal sedekahmu, amal pemberianmu dengan apa? Dengan perkara menyebut-nyebutnya dan ucapan kasar. Baik. Kaum muslimin dan muslimin semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian adab yang selanjutnya, adab kepada diri kita, yaitu jangan lupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ibarat hati itu seperti ikan. Ya, ikan itu kalau tidak hidup di air mati. Maka begitu pun hati, kalau tidak ada zikir di dalamnya mati. Kalau hati sudah mati, malas beribadah. Maka perbanyak zikir. Sebaik-baik amalan, kata para ulama, kata Rasulullah, yaitu apa? Lisanmu basah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lagi masak, jangan diam. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ya, boro-boro ya. Atau bapak-bapak demikian lagi kerja, ucapkan subhanallah. Bahkan masya Allah, ada seorang ulama ya mengajarkan kepada anaknya, ya lagi bepergian dia, jaraknya kurang lebih ya 1 kilo 2 kilo. Maka di dalam kisahnya dia menyuruh kepada anaknya,
tolong dari sini sampai pohon itu baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kemudian sudah sampai ke pohon yang ditunjuk oleh bapaknya, dari sini baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Terus sampai akhirnya datang ke pekerjaannya, dia selalu berzikir kepada Allah. Walaupun meninggal pada saat itu, masya Allah, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tadi adzkar sabah wal masa jangan lupa ditinggalkan, terutama itu. Berikan hak pagi kita dan berikan hak sore kita supaya dijaga diri kita dari keburukan, terutama jangan lupa zikir dengan kalimat istighfar. Karena kita nggak tahu dosa apa yang pernah kita perbuat tadi malam dan dosa apa yang kita perbuat pagi tadi. Maka baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau yang ingin afdalnya sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mas aku laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa man qalaha fin nahari muqinan biha, siapa yang membaca ini ketika siang dia yakin kepada Allah, famata min yaumihi qabla an yumsi, maka dia meninggal sebelum sore, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Hafalin itu. Tapi kalau bisa sebelum dihafalkan jangan lupa mempelajari maknanya. Setiap zikir yang kita ucapkan, setiap doa yang kita ingin panjatkan dari bahasa Arab dengan bahasa Arab, jangan lupa dipelajari dulu, yakini maknanya, pahami maknanya, supaya ketika berdoa dan berzikir nenggal di hati kita sehingga masuk ke dalam hati. Karena ada kan zikir hanya di lisan doang, tidak masuk ke dalam hati, sehingga hikmah daripada zikir supaya mendapatkan ketenangan hati tidak didapatkan. Saya udah zikir aja tiap hari tapi nggak dapat ketenangan tadi. Boleh jadi kita tidak paham apa yang kita ucapkan dari zikir tersebut. Ya, jadi zikir tidak hanya sekedar diucapkan zikir. Naam dapat pahala kita dengan mengucapkannya, tapi hikmah daripada zikir supaya menenangkan hati itu tidak kita dapatkan karena boleh jadi kita belum paham apa yang terkandung dari zikir yang kita ucapkan. Astagfirullah itu apa ya? Ucapan biasa aja menurut kita. Padahal di situ permohonan ampun kita kepada Allah. Subhanallah menurut kita biasa aja. Allahu Akbar menurut kita biasa aja, tapi ternyata mengandung makna yang luar biasa di situ. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita yakin tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bahkan daripada dunia ini, harta pun tidak ada yang lebih besar daripada Allah, karena Allah yang lebih besar. Kalau kita yakin itu, tenang hati. Makanya kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati pasti tenang. Ya, jadi tadi zikir pagi petang terutama ya dijaga, itu adab kita kepada diri kita. Ya, adab diri kita kepada kita ya. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita mungkin di pertemuan yang selanjutnya tentang melanjutkan apa sebab perusak amal. Kalau tadi kita bicara adab, disangkutkan ke tentang penyebab rusaknya amal sedikit. Insya Allah nanti mungkin akan kita bahas sebab rusaknya amal banyak, bukan hanya 1-2. Ya, saya punya kitabnya ya dari Syekh Salim ya yang sudah diterjemah. Ini ada penyebab rusaknya amal yang sudah diterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, sebelum ditutup, insyaallah nanti ada pertanyaan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.